gereja para tokoh, saya tak bisa nyebut tung setengah, cuma tak ngurangin penghormatan dan kaula keajunan sedaja. Cakancah saya hadir wabil khusus Eki Akhina Fauzi sekeluarga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kaula sareng ajunan sami-sami bisa hadir dalam acara Iki Kak Dinto. Niatan kaula sareng cakancah Eki rutinan Kak Dinto mater mogah rutinan ngawalin rutinan Kak Dinto, rutinan si awal pembukaan rutinan Kak Dinto mater mogah sareng Gusti Allah Eki Kak Dinto etetiaki rutinan si bermanfaat wa barakah. Ben malar mogah etetiaki rutinan si istiqomah. Ben malar mogah etetiaki rutinan Eki Kak Dinto si bisa nambahin ilmu kanggo kaula sareng ajunan. Amin Allahumma. Sedaja tretan serabu sebeten kaula muljaaki kaula sareng ajunan para rabu Eki Kak Dinto dalam pensapen dalam acara rutinan otabe pengajian nika kaula sareng ajunan nyatakan dan yakinkan bahwasannya kita ini berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Jadi kalau kita ini ada di tempat rutinan seperti ini, di tempat pengajian, itu kita berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Makanya kalau kita ini mendengar ada rutinan ataupun pengajian, nika para tritan kaula sareng ajunan usaha derma sekiranya kaula sareng ajunan berada di lingkungan tersebut. Gak usah kita mandang bahwasannya kita ini sudah pinter, gak usah kita mandang bahwasannya kita ini sudah jago, bahwasannya kita ini sudah hebat, gak usah. Sebab apa? Ini kendengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Pengajian kendengan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman swarga. Sebab nang swarga ini gak sombong eseleng sombong, keluar yang sombong. Begitu juga kita kalau ke Mekah itu kita baru tahu bahwasanya nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, sama. Kita ini di pengajian nggak ada Habib, nggak ada Patengki, nggak ada Ustadz, nggak ada siapa ya pada ngaji. Gula nekuk nik pakai naik soro kan segantung. Mumpah nekuk kapi kan repot. Jadi masih ada. Insya Allah rutinan kita akan buka kitab kapan-kapan. Ini pembukaan. Tadinya saya ini tak terlalu telat, kinculan kepaan posak luar biasa. Posak, naudzubillah. Setengah telok udah dari gending. Kalau telok napun dari gending. Di pengajian tadi. Jadi ini kepada tritan, kaula sareng ajunan insya Allah. Mudah-mudahan ya berdengar rutinan kantor jadi tambahan barokah kanggo kaula sareng ajunan. Para rabu sesame beten kaula murjaki dalam kaula sareng ajunan kantor mencari ridho Gusti Allah. Kita memang harus mak-semak ke orang soleh, orang montra oleh ridho Gusti Allah, mak-semak ke orang soleh. Orang soleh nika para atletan orang seibadah ke Allah, orang yang mendekatkan dirinya ke Allah, yang kelakuannya juga dijaga, pembicaraannya dijaga, dan dia itu hanyalah eki atu ke Allah, nyoon ke Allah, tidak ada hubungan ini dan itu namanya saleh.
Kalau kita semak ke orang soleh, ke orang-orang semak ke Gusti Allah, maka kita sendiri akan ikut. Walaupun kelakuan kita ini kelakuan si tak kena, korla semak ke orang soleh, bede-beuna bede. Gula kita bisa anu beb, gula kita menyatu sebeb, gula kita punya anu beb, pada mun masalah ngak nih kan. Cuma mun abot along polong para atletan, insya Allah pada pote di bumi. Oning beres sampai. Beres kalau pote bukan dengan sendirinya, pote kelaban ring lain kan. Beres kalau montropote ya. Nika gesek kaki ke kanjan. Nah, makanya along polong nika saling gesek akhirnya bener di bumi. Montro bener bi tibian, deki akhirnya kardiman, karena betibi. Coba lah, dina kau tahu sanoro organisasi, dina kau tahu sanoro rutinan, noro selawatan, noro injan itu, kau lah ngari lah. Oh kardiman dibuli. Allah, dengan adanya organisasi, dengan adanya istilahnya kebersamaan, ya berjamaah, maka kita akan menghilangkan sifat kardiman, sifat karpe dewi. Para atletan, para rabu sesami beten kau lembur jaki mencari ridho Allah. Jika makin judul mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah ini para atletan kau le sarang ajunan beremas segerana engki. Di sekeliling kita ini akan enak. Sebab Allah ini akan menerima sesuatunya yang lebih baik dari hamba bila mana hamba sudah selesai dengan masalah bawah. Kan begini no. Orang itu kalau ke atas, yang bawah dulu selesaikan. Jadi kalau masih ada hubungan di bawah ini kurang enak, ke atas itu cet-macetan. Artinya dengan yang bawah itu kita saling sayang. Sederan kelakuan abok nikah para atletan meseneng goreng. Jaga baik kelakuan saya tak meseneng ke orang akhirnya sakit, ting sakit orang keniko sampian akhirnya ibadah ke Allah. Allah ada bu ngadep korat belarat ke atas. Si bebe kita amare selesai kadek si bebe buru ke atas. Coba kita mari ke atas bang. Jadi kalau ada orang hubungan ke manusia ini kurang baik, maka ke atasnya pun tidak akan baik. Coba lihatin coba. Tapi kalau sudah nggak ada hubungan kita ke manusia ini enak semualah. Ya, mon salahin orang ini kan engkor abot tak salah itu biasa. Yang penting abad ini kenyaman tapi dalam tidak ada ini dan itu ke siapapun. Nah, kita mencari ridho Allah ini cepat. Di zaman dahulu non orang itu nggak percaya kepada rizki Allah. Dia itu percaya kepada kelakuan. Di zaman sekarang, zaman dulu banyak orang tidak percaya kepada Allah atas pemberian rizki. Di zaman sekarang sajen Sarah. Iya. Dicontohkan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini anaknya raja, keluarga kerajaan. Sengkah neng kerajaan buruh ke alas. Ting buruh ke alas para atletan. Dia ini ingin mencari ya kehebatan, maksudnya keyakinan bahwasanya Allah ini pemberi rezeki. Allah ini pemberi rezeki, Allah ini ya membantu kita. Jadi Ibrahim bin Adham ini ingin tahu lah. Akhirnya entar ke alas. Niba teman-teman, niba bekal, niba sangoh, macam-macam. Akhirnya waktu istirahat di dalam alas nih kan,
Ibrahim bin Adham istirahat dengan sama punggawa-punggawanya itu ditaruh roti buat makanan beliau. Waktu Ibrahim melihat ke samping ada manuk, burung gagak, ngambil roti itu. Rajin manuk, ngalak roti, buru. Kejar Ibrahim bin Adham, punya senapan. Dikejar, tahu-tahu turun manuk itu. Turun ada pohon robuno. Oh, ampunan pohon itu Pak. Nggak taunya di bawah pohon ada orang. Kening ceceen keluar. Bungko dek sekali, orang dek sekali nang alas. Tak tahu manuk bi Allah esoro abrit akan sekening keluar. Jadi walaupun di alas ke orang sekali, Allah di abrit ada. Mak jadi sambian sesama tase, sesama anu, sesama pasar, sesama anu. Mak takut rezeki. Yang di dalam alas ini makan. Allah kasih. Sebelumnya apa? Sebelumnya sampai ada cerita itu binatang-binatang yang nyusuin. Luar biasa. Jadi kalau kita yakin bahwasanya Allah pemberi rezeki kepada kita nggak bingung. Yang bingung itu kan orang itu nggak percaya atas rezeki Allah. Makanya kita semua para tretan itu pengajian yang insya Allah rutinan ini saya ingin mengajak teman-teman semua ya untuk memperdalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Orang kalau semisal yakin kepada Allah, dia tidak akan takut apapun. Orang yang takut, orang yang takut yakin kepada Allah. Takut si bangkrut, takut si riya, takut si riya. Akhirnya mana? Orang yang tak yakin kepada Allah. Oleh karena itu kita semua para tretan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita ini apa? Tentunya kita semua Kak Dinto biasakanlah jalis duduk Kak Dinto bersama orang-orang saleh. Sebab orang-orang soleh ini kamu ada bu para tretan mencelep kate. Lain hal apa juto jubi kanca hiburin tak ceretaan gebe panas melolo ke kope, gebe panas melolo ke ate, kanca cerita dunia abot tandi dunia derma sekiranya nggak kanca macam-macam pikiran. Tapi kalau orang soleh, dia itu melihat kepada orang tersebut. Ini yang enak diomongin apa. Makanya Nabi itu sering dihadirin oleh orang-orang itu. Nabi langsung tahu ke tamunya wataknya seperti ini atu-atu. Jadi tamunya itu sama Nabi diperintah tidak sama. Iya, satu persatu tamu nggak sama perintahnya. Kenapa? Nabi tahu hatinya masing-masing. Yang ini keperluannya begini, yang ini keperluannya begini, ini keperluan begini. Ini kalau dibahas begini nggak bisa, ini begini. Saya tahu Nabi. Makanya kita itu harus kumpul sama orang-orang soleh. Walaupun kita tidak tiap hari kumpul sama orang soleh, paling tidak ya 1 bulan lah. Itu lama sudah. Iya. Jadi kalau ada orang soleh di sekitar ini, kita hadir bertamu. Terserah ajunan bagaimana, mau ngomong aja seperti. Nambahin ilmu, nambahin keyakinan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tretan, para ragu sesami betul kaulan murji'ati. Dulu juga ada salah satu daripada orang yang sangat luar biasa.
Di zamannya para tretan ini orang soleh taat Allah. Dia ini ingin sekali ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ini nggak punya duit ongkosnya, jauh. Ibaratnya antara Probolinggo, ya, ibaratnya nih Probolinggo Jakarta, nggak punya ongkos yang ke sana. Setelah itu dia pun belum haji pada waktu itu, pengen haji tapi nggak punya ongkos. Lama kemudian dia kumpulkan, ada buat ongkos, tapi untuk yang ditinggalkan rumah ini nggak ada. Waktu itu beliau itu ngomong sama putra yang paling kecil, "Nak, bapak sebetulnya pengen haji. Bapaknya sebetulnya ingin dan juga sangat rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga bapak ingin langsung menghadap Ka'bah. Ada ongkos bapak, cuma kalau bapak ini pergi, nanti yang di belakang ini nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa di belakang." Akhirnya anak yang paling kecil tuh ngomong, "Pak, sebetulnya kami hidup tuh bukan dari bapak." Bayangkan anak-anak ini. Bapak yakinkan dah bapak dengan ibadah bapak, niscaya Allah akan tanggung kami, Pak. Sudah bismillah bapak jalan. Wah, iya dong, cuma di rumah, maka ibu ngosok lagi. Tina Pak, mulai saya ngebada. Izin ke istri, begini, berangkat ini. Berangkat nih ke para tretan oleh teluare dari pemberangkatan, binin ngamuk kepotong. Ya lah, kita sudah hampir habis beras kita. Lalu bapak kamu ini jalan ibadah haji. Kita nanti mau makan apa? Kamu tuh enak-enakan, kata kamu begini. Kamu tuh anak kecil. Tahu apa kamu? Macam-macam. Akhirnya katanya anaknya, "Saya yakin, Bu, rezeki itu bukan dari bapak. Rezeki itu bukan dari kelakuan, tapi rezeki datang dari Gusti Allah." Yakin gue lemah. Oh, torok bentana kana kere sedikit. Oh, tak tahu ya, mau sampai beres sadar tak tahu aja. Nah, ibunya kurang yakin. Tak lama kemudian ada rombongan raja kehabisan air. Rombongan raja kehabisan air. Nggak taunya sama sang raja itu disuruh, ada rumahnya ini deh. Kamu minta tolong air isikan semua di rumah itu. Punggawanya datang, nokok label, minta air. Tok. Siapa? Kami. Keluar. Ada apa? Kami rombongan dengan raja kehabisan air. Kami mohon air sini. Yang namanya ibu langsung mana? Kami ini lagi susah. Lagi nggak punya apa-apa. Malah tambah diminta lagi gitu. Anaknya langsung ambilkan air. Mana wadahnya? Diambilkan air, dikasih raja.
Nggak taunya raja itu apa? Karena raja butuh air pada waktu itu, kata raja semua, ya kita lihat itu orang nggak punya, kata raja. Kan Allah yang nyuruh. Itu orang nggak punya, tinggal sama anaknya berdua. Kamu semua yang bawa permata, yang bawa emas, perak, semua keluarkan. Anak buahnya disuruh keluarkan, dikumpulkan, sabak ke ibu ini. Tagar notok lalu dari bosaan. Loh, ini apa-apaan, kata ibu. Mau diapakan ini semua? Ini raja bilang suruh kasih kamu, Bu. Suruh kasih kiri keluarga sini. Karena kamu sudah, anak kamu sudah ngasih air kepada kami, pada raja kami. Raja kami menyuruh semua ditaruh ini barang-barang di sini. Petong toron tak mabi, kata raja kami. Ya itu. Jadi banyak hal non kalau kita yakinnya banget kepada Allah. Lalu bukan kita ini para atletan pas tak laku dong dengan bening. Jadi ulah omongan kan kok yakin dah datang besok. Dia tengokku tukang kredit cenagi. Bukan, tapi kita yakin pemberi rezeki adalah Allah. Allah pemberi segalanya adalah Allah. Yakinkan itu sudah. Bismillah lakona apa-apa. Yang penting halal. Jangan takut punya anak 10. Jangan takut kita ini gimana nanti kalau kawin. Jangan takut, Allah semua. Kita ini cuma tuh lantaran. Tak ada bapan saja banyak rezeki. Yang kira betul. Lah iya, ibunya pas langsung mendengar seperti itu, aduh nak, sarean dia biasa. Mula order pak, agak lu biasa. Buat order nongkok. Kok minta maaf nah, macam-macam lah. Itu dimakan 7 turunan nggak habis. Apa? Emas, perak, berlian itu isinya. Sabun itu. Dikasih semua. Bayangkan, sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang tuanya kan haji, itu ikut rombongan raja juga. Dulu banyak raja di Mekah. Qabilah, ketua qabilah. Lah itu rombongannya subhanallah, rajanya sakit. Rajanya sakit, ya kan? Itu epedateng tobib, kalau sekarang dokter. Ada Alzheimer's. Terus kata raja, mungkin cari orang saleh di antara kita. Gak taunya kelihatan dalam perjalanan si soleh ini bapak itu. Langsung kamu ini orang yang soleh dipanggil raja sekarang. Raja lagi sakit. Setelah itu didoain. Loh raja, saya ini gak tahu apa-apa raja. Sudah doakan saya. Didoakan sembuh. Tabib tak beres, dokter tak beres, nikah sembuh biar yang soleh. Akhirnya kamu mau minta hadiah apa? Cukup sudah raja. Saya alhamdulillah perjalanan sudah ada ongkosnya. Cuma istri saya dan anak saya itu yang gak ada. Wah, alamatnya di mana? Ini. Akhirnya langsung nyuruh diantarkan lagi. Tak kebuat bungkul. Itu loh kalau yakinnya ke Allah. Kita semua jangan takut urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau janji sama manusia kita takut, khawatir. Kenapa? Sebut carpak. Lah dia berjanji dulu. Pula mulai diminta apa dia bertanya ke orang itu. Kenapa? Carpet. Onggu. Carpak sahara. Iya. Pula senapa kali sih. Tak apa ya. Resok. Kula mangkan perjanjian ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah itu benar.
innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala tak menyia-nyiakan kenjaran walaupun sekuni, perbuatan bagus walaupun mindah paku di jalan, Allah tidak sia-siakan, besok akan diberi sama Allah. Makanya kita semua, ya, terutama rekan-rekan muda ini, ayolah kita bersama untuk berbuat baik, ya, walaupun cuma memindahkan paku di jalan, takut ketemu orang, takut keinjak orang, mendahkan beling, takut keinjak orang. Inilah perbuatan sekecil itu Allah, ya, tidak akan menyia-nyiakan, besok ada gantinya. Retan sedeja sesami betul kau lemur jaki. Oleh karena itu kita lebih percaya kebaikan daripada keburukan. Apa rezeki halal kudu lebih percaya daripada rezeki yang haram. Orang sekarang itu lebih percaya yang haram daripada yang halal. Yang halal dia nggak mau, kenapa? Kecil. Yang haram dia mau, kenapa? Besar. Nggak taunya liburan ke apa ya timbang ke es. Liburin gobong, liburin. Terjadi. Makanya kita semua, dulu saya ingat dong, saya diajarin sama orang tua, diajarin sama guru lagi dulu, bilang begini, di pondok pesantren ini ngomong begini guru, anak-anak mon benih ndiin lah, ini mon benih ndiin lah, biar nemu sabun ejede, ya, mon gik bede-bedena, ya, otak bersabun garua tengen bi sampian tengenin din kanjan sampian lejang, kecuali sabun pajen labek mercat lah, mon labek mercat lo pajen la ebeki bior ini, cak ocak nak uli mari tohu deh yurba. Tapi mon ki bede-bede tak gay beri aja kecece. Jangkul, jangkul bida. Terus Pak apa yang ngebeda? Sebab apa? Sesuatu yang kurang baik masuk kumpul sama sesuatu yang baik, bagaikan di sekombong ajem, masukin bi dua renggerengan lober. Artinya punya kita akan habis hancur dengan gara-gara aja ya perkara setak lebih paham. Nah makanya walaupun bagaimana kita jaga perkara yang haram itu jangan sampai kita makan. Orang sekarang itu malas sholat karena apa? Kebanyakan ada masuk barang haram. Terjadi sampai orang agama itu apa? Orang apa? Kasengkaan sing ngaji Quran, kasengkaan si adi kira, kasengkaan agama kebagusan, yang ke kiai de apa-apana, yang ke ulama de apa-apana, merendahkan ulama, engki agama main demi segala-galanya. Apa itu? Gara-gara kemasukan barang haram. Niscaya orang-orang tersebut lihat besok hancur orang-orang itu. Orang itu gara-gara haram banyak sesuatu yang bikin dia tuh hancur. Makanya dikit-dikit kita belajar jangan sampai makan sesuatu yang tidak baik. Bi PC haram, pada haram. Ngoncak mun bebi dia kota ngakan, mun PC ria ngakan tak apa-apa. Bo ladul pada iya pao mon geger pao ya dan jompon pian niga pao tetangke ya begini tetangke wah Allah kecuali paon sampai lupa ke bumbun bawon jo aja geger mau tak geger dia pada iya itu saya tuh paling disuruh jaga dulu oleh guru.
Jangan makan barang seperti itu. Kenapa sih? Kita akan merembet kemana-mana. Sengkase ngaji kur. Iya. Sampian coba, sampian pikir coba. Kalau puasa kita kan enteng dong, si alako bagus. Pasaan. Kenapa? Karena apa asa aja ke. Lala. Ini sepuluh, dia kok asa. Pun sekarang siapa? Jopa. Iya, makanya zaman dulu non orang dari saking takutnya ya nemu rokok, satu contoh di embung arogi ke boleh ke masjid siapa sendiri rokok keker maksudnya ya HP pula geger pengajian kalah nih habis geger gue nang pengajian nang apa rondo kuning geger HP pula hiburu melek kereta iya din HP pegasa awren din tomo iya dulu luar biasa makanya kita itu dikit-dikit lah non ya contoh kalau kita sabar atas perkara yang haram maka Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Dulu beranak-anak santai abang lapar ya lapar malam lapar akhirnya pondok ini kan on dempet di compon orang nabesaki bukan orang lo terbuka jadi dari lapar makan maling kalau biasa dari lapar dari lapar non akhir timbul mak buka bukan orang dia ya non masuk cuma nih kak tepak ke anu non tepak ke hidayah masuk lebar dapur berdekatan ongku non meja waktu dia mau buka non dia ingat ya Allah ongkuan gula ngak ke daun mohon sabar ke perkara haram maka akan digantikan perkara halal yang luar biasa itu boleh nasi jalan ke dalam boleh berdecem pola ria boy karena jual lebih kok ke pasar laku nggak jadi lagi ingat kalau sabar ke perkara haram maka Allah